فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab bagaimana seorang membuka doanya. Karena di dalam berdoa, ikhwani fillah, ada urut-urutan dan ada adab agar kita ketika meminta dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ada pokok dalam urut-urutan berdoa, ikhwan, yaitu memulai doa dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Naam, mengucapkan alhamdulillah. Naam, Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Atau lafaz-lafaz yang lain yang intinya apa? Lafaz memuji Allah. Kemudian setelah itu yang kedua apa yang dibaca? Indah Taqif. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling utama salawat Ibrahimiyah. Salawat yang dibaca dalam tasyahud. Tidak ada salawat-salawat manapun dari karangan manusia, ikhwan, yang melebihi keutamaan salawat Ibrahimiyah, yaitu bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah itu minta hajat kita. Minta hajat, minta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik terkait perkara dunia kita ataupun akhirat kita. Nah, ini urutan yang penting untuk diperhatikan agar tidak dikatakan sebagai orang yang terburu-buru dalam berdoa. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati orang yang berdoa tapi tidak memulai dengan memuji Allah terlebih dahulu dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, tapi langsung meminta, Nabi mengatakan ajila hada, orang ini telah terburu-buru. Naam. Baik. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yang menghafal hadisnya, dibaca. Iqra'u. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang yang kecil dibaca salawatnya, bagaimana bersalawat. Indah Zakaria. Baik, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, ikhwan, yang tidak kalah pentingnya,
dan juga termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan manusia. Nah, yaitu pada poin pembahasan yang ke-25, doaul istikharah. Doa istikharah. Dan istikharah, akhwan, maknanya dari lafaz istikharah itu sendiri kita ketahui berarti talabul khiyarah, meminta pilihan fi syai' pada suatu hal. Nah, sehingga ketika kita mempelajari doa istikharah, yaitu doa yang dibaca untuk apa? Meminta agar dipilihkan pada suatu perkara yang kita bimbang atau bingung dalam menentukannya. Nah, oleh karena itulah secara istilah disebutkan oleh para ulama bahwasanya istikharah maknanya talabul ikhtiyar, meminta untuk dipilihkan. Maksudnya talabu sarfil himmati lima huwal mukhtaru indallahi wal aula bis salati awid du'ail warid fil istikharah. Makna istikharah secara istilah syar'i, ikhwan, yaitu meminta agar tekad kita itu diarahkan kepada hal yang itu merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lebih utama di sisi Allah. Nah, ini dengan salat atau dengan membaca doa yang datang dalam hadis yang dikenal dengan doaul istikharah. Dan perkara ini penting, kenapa, akhwan? Karena kita sebagai manusia dalam banyak hal di dunia ini mesti dihadapkan pada suatu pilihan pada beberapa kondisi. Dan ketika memilih, seseorang tidak mengetahui hakikat kebaikan atau keburukan yang akan dia dapat. Nah, kemudian ketika dia memilih apakah betul-betul ini bagus bagi dirinya, bagi agamanya, bagi kehidupan masa depannya, tidak tahu. Makanya istikharah merupakan bentuk ketawakalan seorang hamba kepada Allah, penyandaran diri seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena dia meminta kepada Allah agar dalam perkara yang dia mau pilih tersebut, minta agar Allah memilihkannya. Baik, kita baca dulu hadis tentang doa istikharah ini, akhwan. Qala Syekhuna Yahya hafizahullahu taala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Dari lafaz ini saja sudah menunjukkan pentingnya istikharah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Jabir di sini, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami istikharah pada semua perkara. Jadi tidak hanya kalau mau nikah saja istikharah. Sebagian kita tahu istikharah itu kalau lagi mau nikah, bingung mau milih ini mau nikah, nah kira-kira bagus atau tidak. Istikharah cuma pas mau nikah tok dalam hidupnya. Nah, padahal Nabi mengajarkan kepada para sahabat dan umat ini, akhwan, istikharah pada semua perkara. Baik perkara itu kecil apalagi besar. Seperti nikah. Memang para ulama, akhwan, tempatkan pembahasan doa istikharah biasanya dalam kitab-kitab fikih itu diletakkan di awal bab nikah. Kenapa? Karena memang perkara nikah itu perkara yang tidak remeh, sehingga butuh kita minta kepada Allah pilihan, bukan hanya sekedar hawa nafsu kita saja. Jangan sampai seorang ketika terjun dalam perkara nikah hanya mengandalkan
pandangan pribadinya, hawa nafsu sendiri. Sehingga mungkin banyak manusia melihat fisik dari sisi fisiknya saja. Nah, padahal diinginkan dalam suatu pernikahan as-sakinah, ketenangan. Diinginkan dalam suatu pernikahan barakah. Diinginkan pada suatu pernikahan kebaikan. Nah, makanya para ulama rahimahumullah ta'ala tempatkan doa istikharah biasanya pada awal kitabun nikah. Ya, karena seorang mau nikah dengan apa? Dengan orang yang tidak diketahui seluk-beluknya bagaimana. Taib. Walaupun mungkin kata orang sebagian manusia pacaran dulu bertahun-tahun untuk mengetahui jati dirinya, itu bohong saja. Karena ketika itu dia memperlihatkan sisi yang baiknya saja. Ketika sudah nikah, sisi buruknya keluar semua. Taib. Itu adalah hias-hiasan syaitan. Padahal dalam syariat kita tidak ada yang namanya istilah mau nikah pacaran dulu. Taib. Mau nikah istikharah setelah mengecek, mencari data dari walinya, bukan mencari data langsung ke akhwatnya. Mencari data dari walinya atau dari tetangga atau dari temannya. Bagaimana kemudian ditelusuri nasabnya. Butuh kawan menelusuri nasabnya bagaimana. Taib. Kemudian agamanya. Dan itu yang paling pokok untuk dia mengetahui bagaimana agamanya. Taib. Nah, setelah itu butuh untuk istikharah, untuk maju atau mundur, untuk diteruskan atau tidak. Ini contoh. Dan pada perkara-perkara yang lain juga demikian. Nabi mengajarkan istikharah pada semua perkara. Fil umuri kulliha, pada semua perkara. Mau beli motor. Mau beli motor. Istikharah, kira-kira ini motor bagus untukku atau tidak, baik untukku atau tidak, dan seterusnya. Ingin beli rumah, istikharah, rumah ini bagus untukku dan keluargaku atau tidak, menjadi sebab ketenangan atau malah menjadi sebab keburukan, dan seterusnya. Karena perkara-perkara ikhwan, Allah tetapkan padanya ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Makanya Nabi ajarkan pada perkara-perkara secara keseluruhannya untuk istikharah. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kami surat di dalam Al-Quran. Ini hal kedua yang menunjukkan pentingnya mempelajari doa istikharah. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan doa istikharah seperti mengajarkan para sahabat ayat dan surat-surat Al-Quran. Juga menunjukkan bahwasanya doa itu jangan diubah-ubah. Karena ketika Jabir mengatakan Nabi mengajarkan istikharah seperti mengajarkan surat di dalam Al-Quran, menunjukkan apa? Harus sama persis lafadznya. Tidak kita tambah, tidak kita kurangi, tapi hafalkan dan amalkan sebagaimana kita menghafal ayat-ayat Al-Quran, tidak menambah, tidak mengurangi. Ini menunjukkan pentingnya istikharah, kawan. Maka ini termasuk di antara sunnah yang banyak ditinggalkan. Butuh untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita, yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Manadima man istakhara al-khaliq wa syawara al-makhluqin wa thabata fi amri. Tidak akan menyesal orang yang istikharah meminta kepada Al-Khaliq, yaitu kepada Allah, untuk ditetapkan pilihan baginya. Dan orang yang
meminta bermusyawarah kepada sesamanya, ini juga tidak akan menyesal. Wa thabata fi amrih, dan kokoh pada perkaranya. Nah, dan ini kalimat yang masyhur dari ulama terdahulu juga. Sebagian mengungkapkan dengan ungkapan ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Jadi kalimat lebih apa? Lebih indah. Ma khaba man istakhar, tidak akan merugi orang yang istikharah. Wala nadima man istashar, dan tidak akan menyesal orang yang minta bermusyawarah. Tentunya bermusyawarah pada orang yang tepat, dan nanti akan kita ketahui syarat-syarat orang yang berhak dan pantas diajak bermusyawarah. Nah, di sini kita ketahui pentingnya istikharah, karena Nabi ajarkan istikharah pada semua perkara. Cuman semua perkara ini maksudnya ikhwan, yaitu perkara-perkara yang sifatnya mubah atau mustahabbah. Perkara yang sifatnya boleh atau perkara yang sifatnya mustahab, tidak sampai tingkatan wajib. Nah, dia istikharah apakah mau mengedepankan ini ataukah mau mengedepankan yang lain, karena sama-sama mustahab. Nah, baik. Adapun pada perkara yang wajib itu tidak perlu istikharah, karena wajib ya harus ditunaikan. Baik, wajib harus ditunaikan. Tidak perlu istikharah. Nah, dia mau berangkat Jumatan, mau menunaikan salat Jumat, ini saya mau berangkat Jumatan atau tidak, istikharah. Betul atau tidak ini? Usama? Hah? Tidak betul. Nah, kenapa? Karena perkara wajib. Nanti alasannya saya mantap untuk tidak Jumatan. Ini dari syaitan, bukan dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perkara wajib. Demikian pula dalam meninggalkan keharaman itu tidak disyariatkan istikharah. Karena keharaman wajib ditinggalkan. Tidak boleh seseorang ditawari temannya minum apa? Minuman keras. Sebentar, saya mau istikharah dulu. Nah, mau minum atau tidak? Tidak ada istikharah di sini, karena pada perkara yang haram tidak disyaratkan istikharah. Demikian pula pada perkara yang makruh. Yang makruh ditinggalkan. Istikharah asalnya pada perkara mubah, yang sifatnya mubah, ya nikah tadi sifatnya mubah. Mubah dalam memilih maksudnya, walaupun asal hukumnya adalah sunnah. Mubahnya apa? Antara memilih si A atau si B, atau si A ini apakah dia maju atau apa mundur. Demikian pula ketika jual beli, ketika mau safar, mau bepergian. Ketika mau bepergian dia ada keraguan, mau pergi hari ini atau besok. Hari ini jadi pergi atau tidak. Ada kebimbangan. Istikharah. Nah, tayyib, jangan apa lempar koin. Nah, kalau gambar pergi, kalau bukan gambar tidak jadi pergi. Nah, ini bukan istikharah syar'i. Istikharah dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Taib. Makanya perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, akhwani fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian memiliki keinginan pada suatu hal, ada ada keinginan, ada kerentak untuk suatu perkara, apakah jual beli atau pernikahan ataukah safar atau yang lain dari hal-hal yang mubah asalnya. Naam,
falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah, maka salatlah 2 rakaat yang selain salat fardu. Ini menunjukkan bahwasanya istikharah tidak bisa dimasukkan dalam salat fardu. Nabi mengatakan falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Nah, salatlah 2 rakaat selain salat fardu. Dari sini pula kita ketahui bahwasanya hukum salat istikharah adalah sifatnya sunnah. Nah, dan ini terjadi ijma'. Telah dinukilkan ijma' oleh para ulama annal istikharata sunnah. Bahwasanya istikharah itu hukumnya sunnah. Dan hikmahnya besar, ya kawan. Hikmah dari istikharah ini besar, yang menunjukkan apa? At-taslim li amrillahi wal khuruj minal hauli wat tauli wal iltija'i ilahi subhanahu, yaitu penyerahan diri terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan keluar dari apa? Dari bertopang pada kemampuan diri sendiri, tapi dia mengarah untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata pada hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dunia maupun akhiratnya. Nah, ini hikmahnya, sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan ketawakalan seorang hamba kepada Allah dan penyerahan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Thumma liyaqul, kemudian ucapkanlah dalam doa istikharahnya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, sungguhnya aku meminta untuk Engkau pilihkan pada perkaraku ini dengan ilmumu. Kita serahkan perkara itu kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha luas ilmunya, sehingga kita minta apa? Minta agar apa? Diberi pilihan. Astakhiruka bi'ilmik. Ini juga tawassul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta untuk diberi kemampuan. Meminta kepadamu ya Allah dengan kemampuanmu yang maha sempurna, yang tidak terbatas dan tidak ada yang bisa untuk menggagalkannya. Ketika engkau telah berkehendak, engkau maha mampu untuk mewujudkan apa yang engkau kehendaki. Maka aku minta agar diberi kemampuan. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu ya Allah dari keutamaanmu yang maha agung, keutamaanmu yang sangat luas, dan pemberian Allah tidak terbatas. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sungguhnya engkau ya Allah maha mampu sedangkan aku tidak memiliki kemampuan. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sedangkan aku tidaklah memiliki pengetahuan. Aku tidak tahu dan engkau zat yang maha tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tersembunyi. Lihat, sampai di sini akhwan masih berupa apa? Berupa ungkapan tawassul kita kepada Allah. Naam, tawassul kita kepada Allah dengan ilmu Allah, dengan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di sini. Kenapa? Karena kita memang sedang minta diberi pilihan, dan yang bisa memberikan pilihan terbaik ya yang memiliki kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan apa? Kemampuan. Nah ini. Jadi doa ini sangat indah kalau kita nak perhatikan. Kemudian baru meminta, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ishati
wa aqibati amri. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwasanya perkara ini, yaitu yang dia sedang bimbang atau sedang dia inginkan, itu lebih bagus untukku pada agamaku, wa ma'isyati dan pada kehidupan duniaku, wa aqibati amri dan pada akhir dari perkaraku. Qala atau periwayat mengatakan fi ajili amri wa ajili, pada perkaraku dalam jangka dekat maupun dalam jangka panjang. Fayassirhu li, maka mudahkanlah untukku perkara tersebut. Mudahkanlah untukku perkara tersebut. Nah di sini ya kawan, kalau seorang berdoa dengan doa ini tidak perlu mengucapkan auqala. Nah, auqala ini kan perawi. Kita kalau beramal dengan doa ini ya, tinggal memilih mau ditambahkan fi ajili amri wa ajili atau tidak masalah. Sehingga misalnya seorang mengucapkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'isyati wa aqibati amri fayassirhu li. Ini boleh. Atau wa aqibati amri fi ajili amri wa ajili fayassirhu li, digabungkan boleh. Naam, fayassirhu li, minta yang pertama apa? Yassirhu li, mudahkanlah perkara itu untukku. Tapi kalau apa? Kalau bagus untuk agamaku, bagus untuk kehidupan duniaku, dan bagus akibatnya nanti untuk diriku, baik akibat dalam jangka dekat maupun jangka panjang. Karena perkara ikhwan, terkadang memang akibat jangka dekatnya baik. Misalnya mau operasi ini. Mau operasi. Dia masih punya pilihan antara operasi atau tidak. Dia berpikir, bingung, istikharah. Apakah ini bagus akibatnya untuk jangka dekatku dan jangka panjang atau tidak? Karena mungkin jangka dekat sebagian orang ya cepat teratasi, tapi ternyata bagi jangka panjangnya ternyata buruk misalnya. Atau juga ternyata operasinya gagal atau seterusnya. Makanya ini juga diantara perkara penting untuk istikharah ketika masih ada pilihan, kecuali kalau kondisi kritis sudah tidak punya pilihan. Fayassirhu li, mudahkanlah perkara itu untuk. Tsumma barik li fi, permintaan kedua, mudahkanlah untukku yang pertama. Yang kedua apa? Kemudian berkailah untukku pada perkara itu. Minta diberkahi pada perkara tersebut. Kenapa ikhwan? Karena setiap perkara kalau tidak diberkahi untuk apa? Baik, setelah minta kemudahan, minta keberkahan. Ini hal yang sangat penting pada semua perkara kita, ikhwan fillah. Qala wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'isyati wa aqibati amri, aw qala fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni wasrifni anhu faqdur lil khaira haitsu kan thumma ardini bih. Dan apabila engkau mengetahui perkara ini ya Allah itu buruk bagiku, baik pada agamaku maupun kehidupanku, serta akibat akhir perkara itu bagiku, baik dalam jangka dekat perkara ini maupun jangka jauhnya, maka palingkanlah hal itu dariku dan palingkanlah diriku darinya. Nah, lihatin, kalau tadi menyerahkan kepada Allah jika itu perkara baik, minta apa tadi? Minta dimudahkan dan minta apa? Fatih. Apa Usama?
Setelah minta dimudahkan, minta apa? Minta diberkahi. Minta dimudahkan dan minta diberkahi. Sekarang kalau perkara itu buruk bagiku, nah kita kan tidak tahu. Nah, taib beli rumah. Nah, kita tidak tahu. Mungkin memang sekilas kita senang, kita ada kecondongan. Tapi, nah, tidak tahu di balik itu apakah baik atau buruk untuk agama kita, untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita atau tidak. Karena rumah mungkin lingkungannya berpengaruh. Nah, lingkungannya berpengaruh, tempatnya berpengaruh. Terkadang pada rumah itu, sebagian rumah memang Allah takdirkan padanya keburukan. Sehingga orang yang tinggal di situ sakit-sakitan. Nah, orang yang tinggal di situ senantiasa ruwet. Nah, jadinya bermusuhan terus, tidak ada ketenangan. Ada. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW ada sebagian keluarga akhwan, nah, yang mereka, nah, tinggal di satu rumah, taib, tinggal di rumah itu tubuh mereka pada kurus, nah, kehidupan keluarganya tidak bagus, perkaranya menyedihkan. Maka Rasulullah SAW bimbingkan untuk pindah dari tempat tersebut. Nah, ini menunjukkan pada sebagian hal, pada sebagian perkara, pada sebagian benda memang ada, nah, yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan padanya keburukan. Nah, makanya pada hal-hal yang seperti itu, akhwan, kita istikharah. Jika itu baik, kita minta dimudahkan urusannya, kita minta diberkahi perkaranya. Jika itu buruk, apa yang diminta dalam hal ini? Pertama, fasrifhu anni. Palingkanlah perkara itu dariku. Misalnya mau jual beli, tiba-tiba orangnya batalkan. Itu bentuk dipalingkan perkara itu darinya. Nah, ketika sudah mau beli, tiba-tiba ada gangguan, sehingga apa? Ada hal-hal yang sulit yang muncul. Fasrifu anni. Cuman kadang kalau sekedar itu dipalingkan dari kita, kita masih kecewa, ya tidak? Kenapa enggak jadi? Masih ada keinginan untuk itu, kadang malah menyalah-nyalahkan ini dan itu. Yang kedua, minta fasrifni anhu, palingkanlah aku darinya, sehingga sudah tidak ada keinginan. Palingkanlah diriku dari perkara itu, sehingga enggak kepengin, sudah tidak ada keinginan, ketamaan untuk hal tersebut. Ini yang kedua. Kemudian permintaan yang ketiga, faqdur lil khaira haitsu kana, dan tetapkanlah untukku kebaikan haitsu kana, bagaimanapun itu, tetap yang aku minta kepadamu ya Allah adalah apa? Takdirkanlah untukku kebaikan. Nah, ini yang penting. Kita minta kepada Allah untuk apa? Ditetapkan bagi kita pada semua perkara kita, baik gagal ataupun berhasil dalam jual beli, dalam pernikahan, baik gagal proses atau lanjut prosesnya, minta faqdur lil khaira haitsu kana. Tsumma ardini bih, kemudian jadikan aku ridha terhadap ketetapan tersebut. Kenapa? Karena terkadang sebenarnya Allah pilihkan dia itu sudah terbaik, kawan. Dipilihkan untuk gagal, dipilihkan untuk tidak jadi melakukan jual beli, dipilihkan untuk dia tidak jadi nikah. Itu memang ketetapan Allah yang baik baginya. Karena Allah tahu seandainya dia nikah dengan wanita itu, dia akan menjadi seorang yang jauh dari agama misalnya. Dia tidak akan tenang dalam kehidupannya. Allah tetapkan untuk gagal. Tapi terkadang manusia tidak ridho. Maka kita minta dalam doa istikharah, tsumma ardini bih, kemudian jadikanlah aku ridha terhadap hal tersebut. Nah, berarti akhwan, kalau pada perkara yang baik, jika itu perkara baik yang Allah, cuma dua, simpel. Minta dimudahkan, kemudian minta diberkahi.
Tapi kalau itu perkaranya buruk, ada 4 hal yang kita minta kepada Allah. Karena memang seseorang kalau sudah punya keinginan, ikhwan, ya kadang tadi ketika dipalingkan oleh Allah, kadang dia tidak tahu bahwasanya sebenarnya dipalingkannya perkara itu dari kita itu yang terbaik. Makanya seorang terkadang melamar pekerjaan, ikhwan, dia sudah istikharah melamar pekerjaan, sudah istikharah sebelumnya. Kemudian dia melamar, enggak diterima. Maka husnudzon pada Allah, memang itu tidak baik untuk. Kemudian minta agar hatinya dipalingkan dari perkara itu dan minta ketetapan yang baik dan dijadikan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ketahui tidak akan merugi orang yang istikharah. Kenapa? Karena perkaranya jadinya semua baik. Ketika lanjut pada perkara yang diinginkan, dia akan apa? Akan penuh semangat dan penuh husnudzon kepada Allah. Meminta kemudahan dan keberkahan. Namun apabila dia gagal pada perkara itu, maka dia pun tetap husnudzon pada Allah. Berarti Allah pilihkan untuk tidak bagiku. Allah pilihkan bahwasanya memang perkara ini bukan untukmu. Qala wa yusammi hajatah, dan dia menyebutkan hajatnya. Sekarang permasalahannya, di mana seseorang yang istikharah menyebutkan hajatnya? Menyebutkan hajatnya ketika mengatakan hadzal amra. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Hadzal amra ini dia sebutkan kebutuhannya. Misalnya, seorang yang mau nikah ini, Allahumma in kunta ta'lamu anna nikaha fulanah khairul li fi dini wa ma'isyati. Ini dicatat ini Bang Ali. Misalnya, istikharah kalau yang mau nikah harus ini. Karena sangat penting. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya menikahi si fulanah itu lebih bagus bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupan duniaku dan hasil akhir perkaraku. Ini demikian. Atau misalnya, Allahumma in kunta ta'lamu anna bai'a sayyarah, misalnya mau menjual mobilnya atau menjual motornya. Atau kalau dia tidak bisa bahasa Arab, yang penting dalam hatinya, maksudnya hadzal amr sudah ada di hatinya, tidak masalah. Anna hadzal amra khairul li. Hadzal amr dalam hatinya dia sudah apa? Tata perkara itu, misalnya mau jual beli mobil, jual beli rumah atau yang lain, atau menempati atau memilih tanah, beli tanah untuk usaha dan seterusnya. Ini di sini tempatnya menyebutkan hajat yang dia inginkan. Dan istikharah, akhwan, sebagaimana disebutkan tadi, sunnah yang penting untuk diterapkan, penting untuk diamalkan, karena perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang besar padanya. Dan di sana ada perkara yang lain yang sangat erat kaitannya dengan istikharah, yaitu musyawarah. Istikharah dan musyawarah, ikhwan, dua perkara di dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya. Allah katakan, "Fabima rahmatin min Allahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Perhatikan, Nabi diperintahkan wasyawirhum fil amr, padahal Nabi orang yang paling mumpuni dalam perkara-perkara, orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi tetap Allah perintahkan kepada nabinya untuk apa? Bermusyawarah dengan para sahabat.
Ini menunjukkan pentingnya musyawarah di dalam Islam. Nah, dan musyawarah selain itu bentuk penunaian perintah Allah, juga sebagai sebab tercapainya kebaikan pada perkara yang diinginkan. Sebagaimana dikatakan Qatadah, "Ma tasyawara qauman yabtaghuna wajhallah illa hudu ila arsyadi amrihim." Tidaklah suatu kaum bermusyawarah semata-mata mereka mengharapkan wajah Allah, kecuali akan diberi hidayah kepada perkara mereka yang paling lurusnya. Tapi tadi musyawarahnya apa? Betul-betul mengharap keridhaan Allah, bukan musyawarah dengan suara terbanyak. Makanya di dalam Islam yang diajak bermusyawarah itu orang-orang tertentu, tidak semua orang kita ajak musyawarah. Yang kemudian musyawarah ini disalahartikan, akhirnya cuma jadi curhat. Ingin curhat ini enggak memberikan apa? Enggak memberikan jalan keluar. Terkadang orang salah tempat dalam curhat, akhirnya menjadi ruwet. Bukan mendapatkan jalan keluar, bukan mendapatkan ide-ide yang bagus atau usulan-usulan yang bagus, tapi malah menjadikan rusak perkaranya. Taib, makanya dalam musyawarah ada syarat pokok, yaitu dua, ikhwan. Syarat seseorang dalam apa? Dalam mengajak orang lain untuk bermusyawarah. Siapa yang engkau ajak bermusyawarah? Syaratnya dua. Yang pertama, an yakuna dza ra'yin wa khibrah fil umur wa ta'anni wa tajrubah wa adami tasarru'. Hendaknya orang yang diajak musyawarah itu memang memiliki memiliki pemikiran yang matang, bukan orang yang gerusah-gerusuh, yang memiliki sifat kehati-hatian dan memiliki pengalaman dan tidak ketergesa-gesaan. Berarti milih, bukan orang yang apa? Yang gerusah-gerusuh, orang yang diajak musyawarah langsung malah memberikan usul-usulan yang membingungkan tambah. Yang kedua, an yakuna salihan fi dinih. Yang kedua, yang diajak musyawarah ini orang yang soleh di dalam agamanya. Bukan seorang ahli maksiat, apalagi orang kafir tidak bisa diajak musyawarah. Makanya mengajak musyawarah orang kafir ini termasuk kebodohan. Karena dipersyaratkan orang yang diajak musyawarah adalah orang yang soleh di dalam agama. Kenapa? Karena orang yang tidak soleh pada agamanya tidak terpercaya. Taib, tidak terpercaya. Dia sedang mengajak musyawarah, tapi malah apa? Malah dijerumuskan. Dia sedang mengajak musyawarah, ya akhi, kira-kira gimana kalau nikahi si fulanah? Oh jangan, dia jelek. Biasanya ternyata dia sendiri yang nikahi. Mau beli mobil, mau beli motor, aku ditawari motor, harganya ini sekian-sekian, bagus kayaknya, saya condong. Gimana menurut antum? Oh enggak, itu jangan dibeli. Besoknya dilihat, loh motor itu kok kamu beli? Ini kenapa? Karena enggak amin, enggak amanah. Padahal dia tahu itu bagus. Dia tahu itu bagus, tapi ingin untuk dirinya, bukan untuk orang yang minta bermusyawarah kepadanya. Ini khianat namanya. Atau dia sebenarnya tidak suka sama orang ini, akhirnya dijerumuskan. Atau dia ada ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk merayu ini. Pikirannya sedang memberikan usulan yang bagus, tapi sebenarnya sedang mengambil keuntungan saja. Makanya dipersyaratkan yang diajak musyawarah, syarat kedua apa tadi Mujahid? Orang itu saleh agamanya. Yang pertama apa Talha? Memiliki akal pikiran yang bagus, memiliki ketenangan, kehati-hatian. Baik, ini dua syarat pokok orang yang diajak musyawarah. Dan sebagai penutup akhwan, kalimat
Nah, yang bagus dari pendahulu kita, nah, ada kaitannya dengan masalah istikharah dan juga musyawarah. Dikatakan man u'tiya arba'an lam yumna' arba'an. Siapa saja diberi 4 hal maka tidak terhalangi dari 4 hal. Man u'tiya syukru lam yumna'il mazid. Siapa saja diberi kesyukuran, dia mampu bersyukur, maka tidak terhalangi dari mendapatkan tambahan. Ini jelas, baru saja kita bahas pada pelajaran sebelumnya. La in syakaratum la azidannakum. Wa man u'tiyat taubatu lam yumna'il qabul. Siapa saja yang diberi taubat, diberi pengampunan oleh Allah, maka tidak terhalangi dari diterimanya amalan. Kenapa, akhwan? Karena di antara penghalang amalan-amalan kita adalah maksiat-maksiat. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua, man u'tiyat taubah lam yumna'il qabul. Maka perbanyak taubat dalam hari-hari kita, akhwan, agar amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan yang sedikit yang kita kumpulkan ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa man u'tiyal istikharatu lam yumna'il khiyarah. Siapa saja yang diberi istikharah, dia menunaikan istikharah ini, salat ini, maka tidak terhalangi dari pilihan yang terbaik. Ingin pilihan yang terbaik, di antara jalurnya untuk mendapatkannya istikharah. Wa man u'tiyal masyuratu lam yumna'is shawab. Siapa saja yang diberi masyurah, bermusyawaratan, dia bermusyawarah dengan orang yang tepat, maka tidak terhalangi dari apa? Dari kebenaran jalan yang ditempuhnya. Ini kalimat yang bagus dari sebagian ahlul ilmi terkait syukur, taubat, istikharah dan musyawarah. Kemudian terkait salat istikharah, akhwan, waktunya kapan? Waktunya ketika kita memiliki hajah dan memiliki kebimbangan pada perkara kita. Baik itu di waktu terlarang ataupun di waktu tidak terlarang. Ketika ada hajah, akhwan, mendesak, butuh istikharah, walaupun ba'da subuh, walaupun ba'dal asar. Kita butuh istikharah saat itu karena memang butuh untuk mendapatkan jalan keluar, tidak bisa ditunda-tunda, galau bimbang, apalagi dituntut untuk menjawab misalnya. Istikharah walaupun di waktu-waktu terlarang boleh. Dikarenakan salat istikharah termasuk salat dawatil asbab. Tata caranya mudah, salat 2 rakaat niatan istikharah. Nah, kemudian doa ini dibaca kapan? Doa ini dibaca boleh sebelum salam atau setelah salam. Kalau sebelum salam berarti pada duduk tahiyat, ya pada duduk tahiyat setelah membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, innaka Hamidum Majid, kemudian baca doa ini. Ini ketika masih apa? Masih tahiyat. Dan itu lebih dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa beliau. Kenapa? Karena memang kebanyakan doa-doa Nabi SAW di dalam salat, akhwan, dibaca pada tasyahud sebelum salam. Ini kebanyakan doa-doa Rasulullah di dalam salatnya. Dan seandainya seorang mengakhirkan doa ini setelah salam juga boleh. Dan kalau dibacanya setelah salam, akhwan, maka dia dengan mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya, tentunya mengawali dengan nama hamdalah, kemudian salawat, kemudian membaca doa ini. Taib. Dan setelah mengangkat tangan, tidak perlu kemudian diusapkan ke mukanya, karena tidak ada satu dalil pun bahwasanya ketika seorang setelah berdoa diusapkan ke mukanya. Tidak ada.
Nah, ketika setelah berdoa Nabi mengusapkan tangannya ke wajah itu tidak ada dalilnya sama sekali. Nah, tapi juga tidak ada hubungannya. Apa hubungannya doa kemudian diusapkan ke wajah? Tidak ada. Yang ada cuman ikut-ikutan belaka. Padahal di dalam syariat kita, di dalam agama kita, ketika berdoa, ketika berzikir, ketika melakukan ibadah harus dibangun di atas dalil. Dan di antara hal yang banyak ditanyakan, apa yang dibaca dalam doa dalam salat istikharah setelah Al-Fatihah. Di sana sebagian mazhab ikhwani fillah menetapkan yang dibaca adalah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Akan tetapi, kita tidak mendapati dalil yang sahih yang menetapkan hal tersebut, sehingga perkaranya luas. Tidak ada kekhususan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah apa yang dimudahkan berdasarkan keumuman ayat. Berdasarkan keumuman hadis, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Baca yang dimudahkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ini fatwa dari Syekh bin Baz, demikian pula Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya. Taib. Barakallahu fikum. Ini terkait doa istikharah, ikhwan, yang Nabi SAW berikan perhatian besar kepadanya dan ajarkan kepada para sahabat seperti mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Maka untuk pertemuan yang akan datang, hendaknya semuanya menghafalnya. Taib. Walaupun pas bagian doanya saja. Apalagi kalau menghafal dengan lafaz hadisnya secara keseluruhan. Taib. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.